Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari Raya Idul Fitri merupakan momen yang paling ditunggu oleh umat Islam di seluruh dunia. Setelah menjalani puasa Ramadan selama 1 bulan penuh, Hari Raya Idul Fitri dianggap menjadi titik balik seorang muslim untuk kembali suci. Di Indonesia, Hari Raya Idul Fitri kerap kita sebut dengan istilah Lebaran. Kenapa disebut Lebaran ya? Pengamat bahasa Indonesia Ivan Lanin mengatakan beberapa sumber tersier menuliskan, kata Lebaran kemungkinan berasal dari bahasa daerah. Ada 4 bahasa daerah yang disebut menjadi asal kata Lebaran, yaitu bahasa Jawa lebar yang berarti selesai, bahasa Sunda lebar yang berarti melimpah, bahasa Betawi lebar yang berarti luas, dan bahasa Madura lober yang berarti tuntas. Mas A.C. Salmun Raksa Dikarya, sastrawan Sunda, dalam tulisannya di sebuah majalah pada tahun 1954 mengatakan, kata Lebaran berasal dari tradisi Hindu. Sementara budayawan Umar Khayyam mengatakan bahwa tradisi Lebaran dimulai pada abad ke-15 di Jawa oleh Sunan Bonang, salah satu anggota dari Wali Songo. Ivan Lanin kemudian mengatakan bahwa sampai saat ini belum dapat menemukan sumber yang otentik. By the way, di Indonesia ada beberapa tradisi unik untuk merayakan Lebaran. Antara lain, ada Gerebek Sawal. Gerebek Sawal merupakan sebuah ritual di Keraton Yogyakarta dalam memperingati Idul Fitri yang dilangsungkan tepat pada tanggal 1 Syawal. Upacara tersebut diawali dengan keluarnya gunungan lanang atau kakung yang dibawa ke Masjid Gede Keraton Ngayogyakarta untuk didoakan. Gunungan lanang terbuat dari sayur mayur dan hasil bumi lainnya. Dalam tradisi ini, gunungan lanang akan diambil secara berebutan oleh masyarakat. Sejumlah masyarakat percaya gunungan Gerebek membawa berkah dan ketentraman. Itu mau buat kesuburan tanah. Kalau ke Jogja harus ngambil yang banyak, nanti barokahnya juga banyak. Kemudian ada makan nasi jaha. Di Sulawesi Utara, masyarakat Motoboy Besar melakukan tradisi bina rundak atau memasak nasi jaha bersama-sama. Tradisi ini berlangsung dalam 3 hari setelah Idul Fitri. Nasi jaha adalah makanan khas Sulawesi Utara yang terbuat dari beras ketan, santan, dan jahe. Campuran ini kemudian dimasak dalam batang bambu yang telah dilapisi dengan daun pisang. Bambu tersebut kemudian dibakar dengan serabut kelapa. Saat matang, nasi jaha dinikmati beramai-ramai oleh para perantau yang pulang bersama masyarakat setempat. Acara makan bersama pun menjadi ajang silaturahmi sekaligus sebagai ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di Bali ada Nyama Selam. Di Bali terdapat tradisi makan-makan atau Nyama Selam yang menyiratkan keberagaman beragama dan keindahan toleransi beragama. Nyama Selam merupakan sebutan khas penduduk Bali yang mayoritas beragama Hindu kepada kerabat sekampung yang beragama Islam. Nyama Selam artinya saudara dari kalangan Muslim. Salah satu tradisi yang kental dilakukan Nyama Selam adalah ngejot, yang sudah berlangsung secara turun-temurun. Menjelang Idul Fitri, masyarakat Muslim akan melakukan ngejot atau memberikan hidangan kepada masyarakat sekitarnya, tidak peduli apapun agama mereka. Tradisi ini sudah dilakukan sejak masa kerajaan dan hampir dapat ditemukan di sebagian besar daerah di Bali. Tidak hanya masyarakat Islam, umat Hindu akan memberikan balasan dengan melakukan ngejot kepada umat Islam pada Nyepi atau Galungan. Berikutnya, ada Perang Topat di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tak jauh dari Bali, masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat punya tradisi Lebaran Perang Topat. Ketupat memang menjadi kudapan khas saat Lebaran, namun di Lombok, Nusa Tenggara Barat, ketupat dijadikan sebagai alat kerukunan antar umat Hindu dan umat Islam di Lombok. Tradisi perang topat atau perang ketupat ini memiliki ciri khas dengan saling melempar ketupat. Setelah berdoa dan berziarah,
masyarakat akan melaksanakan perang topat di makam Loang Balok di kawasan Pantai Tanjung Karang dan makam Bintaro di kawasan Pantai Bintaro, Nusa Tenggara Barat. Berikutnya ada Tumbilo Tohe di Gorontalo. Di Gorontalo ada tradisi bernama Tumbilo Tohe yang diselenggarakan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Tumbilo Tohe memiliki arti memasang lampu. Tradisi ini telah berlangsung sejak abad ke-15 Masehi. Untuk melangsungkan tradisi ini, masyarakat setempat akan memasang lampu sejak 3 malam terakhir menjelang Idul Fitri. Awalnya, tradisi Tumbilo Tohe dilakukan untuk memudahkan warga dalam memberikan zakat fitrah di malam hari, di mana saat itu penerangan berasal dari lampu yang terbuat dari damar dan getah pohon. Lambat laun, lampu diganti dengan minyak kelapa dan kemudian beralih dengan minyak tanah. Saat ini tradisi memasang lampu sudah dilakukan dengan berbagai bentuk dan warna yang meriah. Lampu tidak hanya dipasang di rumah, tetapi di sejumlah tempat umum hingga di ladang. Pada tahun 2007, Tumbilo Tohe pernah masuk Museum Rekor Indonesia dengan 5 juta lampu. Itulah tradisi merayakan Lebaran di beberapa daerah di Indonesia. Di tempat kalian ada tradisi apa? Semoga tayangan ini menjadi informasi yang menginspirasi. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Kita mulai dari nol lagi ya.